Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKI yang baik hatinya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di video ini saya akan menyampaikan tentang AKPD ya, atau kepanjangan dari Angket Kebutuhan Peserta Didik. Nah, teman-teman, di sini saya tampilkan langsung untuk aplikasinya ya. Tapi sebelum itu sekitar 2-3 menit lah saya akan mencoba menjelaskan inti dari apa sih itu AKPD gitu ya. Setelah itu baru kemudian kita mencoba untuk melihat dan juga mengotak-atik aplikasi olah data AKPD ini. Nah, teman-teman yang baik, apa sih AKPD itu ya? Sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan aplikasi-aplikasi yang sudah kita pelajari sebelumnya begitu. Nah, AKPD ini ada kemiripan dengan IKMS ya, teman-teman ya, gitu. Beda dengan DCM dan juga AUM. Kalau DCM dan AUM itu kan hanya sampai kepada kita mengetahui tentang permasalahan, kebutuhan yang dialami oleh individu ya, dalam hal ini adalah siswa, tanpa kita bisa terotomatisasi membuat program layanan bimbingan dan konseling. Sama seperti AUM juga gitu loh. Dia belum sampai kepada tahap diberikan fasilitas ya dalam aplikasi tersebut untuk menyusun program. Sedangkan IKMS itu kan kemarin yang aplikasinya berat gitu loh ya teman-teman. Itu kan kita bisa menyusun program ya di aplikasi tersebut gitu. AKPD pun demikian gitu. Hanya saja ini aplikasinya kebetulan tidak terlalu berat ya jika dibandingkan dengan IKMS. Tapi masing-masing aplikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman ya gitu loh. Itu sudah alamiah. Oke teman-teman, apa sih AKPD itu? Angket Kebutuhan Peserta Didik ini adalah sebuah angket yang terdiri dari sejumlah soal. Soalnya ini berbentuk item pernyataan berupa daftar permasalahan yang diasumsikan sering dialami oleh konseli ya. Kalau dalam hal ini adalah siswa dalam suatu tingkat perkembangan. Gitu. Jadi angket ini yang saya miliki hanya angket untuk SMP dan MTS ya. Sebenarnya ada dua, ada angket yang untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas gitu. Tapi karena aplikasi ini kan sebenarnya berbayar ya teman-teman awalnya itu ya. Jadi ini dibuat oleh seorang konselor gitu ya, dan memang karena ini merupakan suatu aplikasi dan banyak juga sebenarnya pelatihannya, sehingga saya hanya memiliki yang kelas SMP saja gitu teman-teman. Oke, nah soal yang disajikan dalam AKPD ini berbentuk pernyataan dengan tipe jawaban ya atau tidak gitu. Jika siswa merasa mengalami masalah yang tercantum dalam pernyataan AKPD ini, maka konseli atau siswa dapat menjawab dengan jawaban ya. Tapi ketika tidak, ya berarti jawabannya adalah tidak. Kalau ya itu angka 1, kalau tidak itu angka 0 gitu ya. Hasil jawaban ini nanti kemudian akan diolah dan disajikan dalam bentuk akhir berupa analisis dan prosentase untuk melihat bobot dari masing-masing permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, oke, ini kira-kira angketnya ya, teman-teman ya, angket untuk AKPD ini gitu, kira-kira seperti ini. Jadi konseli atau siswa itu bisa mengisi di sini ya. Di sini sudah ada pernyataan-pernyataannya 1 sampai dengan 50. Nah, dari sini teman-teman mungkin sudah bisa merasakan ya, kalau kemarin kemarin itu kan angketnya atau resumennya kan banyak ya, ada yang sampai berapa ratus pernyataan ya, sedangkan ini dibuat hanya 50 pernyataan saja gitu. Oke, kenapa demikian? Nanti akan sedikit saya sampaikan ya. Tapi sebelumnya di sini pasti ada identitas yang diisi oleh konseli, kemudian petunjuk petunjuk penulisannya seperti apa. Kemudian jika konseli merasa bahwa dia belum bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu. Misalkan dia merasa 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 memang iya, maka dia di sini menulis dengan kata iya, gitu loh, dengan centang gitu ya, maksud saya dengan centang. Kalau tidak ya berarti tidak gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu kemudian konselor itu mengcopy paste ya, istilahnya gampangnya seperti itu, atau mengisi ya, mengentry data di aplikasi itu. Oke. Nah, kemudian kenapa kok
ini hanya 50 gitu ya. Ya karena memang dipersingkat, diperpadat gitu ya sebenarnya. Tapi ini sebenarnya sudah menyangkut beberapa hal ya. Jadi ini sifatnya sangat umum dan kalau dispesifikkan lagi ya bisa sebenarnya gitu ada poin-poinnya lagi gitu. Tapi ini dicari yang paling apa ya, paling umum dan paling padat lah kira-kira semacam itu. Nah, pernyataan-pernyataan di sini itu meliputi beberapa bidang ya atau topik yang diungkap dalam KKBD ini adalah ada layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi pernyataan-pernyataan di sini secara umum berkaitan dengan 4 bidang layanan bimbingan dan konseling. Oke, PSBK, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Gitu ya teman-temannya. Dan fungsinya AKPD ini adalah yang saya tahu ada tiga poin ya teman-teman. Yang pertama, membantu konseli dalam menemukan masalah yang pernah atau sedang dialaminya, membantu menemukan permasalahannya. Karena ya kita tahu bahwa kadang ketika kita sendiri itu ingin tahu masalah kita apa, gambaran masalah kita seperti apa, maka kadang kita perlu partner ya untuk memberikan gambaran ya. Ketika kita sudah cerita, ketika kita sudah menuliskan angket itu, maka akan dianalisis, diolah dengan prosentase itu. Gitu. Yang kedua adalah membantu menentukan jenis atau kategori permasalahan yang dialami oleh konseling sesuai dengan perolehan hasil analisis. Gitu. Jadi katakanlah dari semua konseling yang mengisi ini dalam satu kelas, gitu misalkan, konselor nanti akan dimudahkan ya. Jadi satu kelas itu kira-kira permasalahan yang paling berat itu masalah apa ya? Atau kaitan dengan pribadi, kaitannya dengan sosial kah, dengan belajar kah, atau dengan karir kah? Gitu. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rumusan kebutuhan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh konseling itu. Jadi merumuskan tema-temanya, kemudian program-programnya seperti apa, gitu ya. Dari hasil analisis ini nanti konselor akan lebih mengetahui. Nah, dasar dari konselor itu membuat program ya dari hasil analisis seperti ini, gitu loh teman-teman. Setiap aplikasi pun semacam itu ya. Jadi dari hasilnya itu, hasil analisisnya itu kemudian disusunlah layanan-layanan ya atau program-program bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa atau konseli gitu ya. Oke, teman-teman, kira-kira gambaran sederhananya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke home. Oke, ke home di sini teman-teman. Jadi di ini Anda bisa mengeditnya ya, merubah sesuai dengan kebutuhan kalian. Nama lembaganya apa gitu ya, misalkan. Kemudian kelas atau ruangnya berapa gitu, nama konselornya siapa, gitu, tempat tempat dan tanggal pelaksanaannya kapan dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah menggunakan aplikasi AKPD. Kita diminta untuk mengisikan identitas, ya kan? Kemudian menyusun dan menyesuaikan fitur angket, deskripsi kebutuhan, rumusan, dan tujuan materi pada sheet AKPD. Di sini nanti kita akan mengentry data, ya kan? Kemudian di print out terlebih dahulu, kemudian diisi kode konseling, nomor induk kemahasiswaan, nomor induk, nama siswa, dan jenis kelamin pada sheet entry gitu. Jadi pada intinya adalah aplikasi ini nanti ada angketnya, kemudian di print diberikan kepada siswa atau konseli, kemudian mereka diminta mengisi, dan setelah itu konselor kemudian menginputkan ya isian itu kepada di aplikasi AKPD ini gitu. Nah, jawaban konseling ini secara otomatis ya akan dianalisa oleh sistem di sini ya, teman-teman. Jadi ini otomatis. Kemudian ada beberapa poin-poin nih, teman-teman, yang ada di set sebelah sebelah bawah ini ya. Ada profil kelas, deskripsi kebutuhan, rumusan, tujuan, komponen program, action plan, jadwal kegiatan, program, rencana pelaksanaan layanan gitu ya. Di sini sudah ada semua ya, teman, di bagian bawah di sini nih. Oke. Kemudian ini angketnya ya teman-teman, yang katakanlah ini sudah diisi oleh konseli Anda ya, katakanlah sudah diisi, gitu kemudian, nah dimasukkan ke sini. Kalau angka 1 itu ya, berarti kalau angka 1 ya, kalau angka 0 itu berarti tidak. Nah di sini pun otomatis ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ada angka 33. Berarti si siapa namanya ini nomor 1 ini ada 33 yang dia isi. Seandainya nomor 50 dia mengisi dengan angka 1, maka jumlahnya pun akan berubah jadi 34. Gitu teman-temannya. Nah, mengisi ini di zaman pandemi semacam ini itu bisa dilakukan menggunakan Google Form ya. Tetapi untuk prakteknya sebenarnya kita butuh waktu 1 sampai 2 SKS lagi ya. Tapi sebenarnya di YouTube itu banyak ya tutorial
cara pengisian aplikasi seperti ini dengan menggunakan Google Form gitu sebenarnya. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi ini gambarannya diisi dengan menggunakan angka 1 dan 0. Kalau iya berarti angka 1, kalau tidak berarti angka 0. Oke, katakanlah ini sudah diisi ya teman-teman ya. Nah, nomor urut angka ya, teman-teman pasti tahu, kemudian untuk kode dan induk. Nah, kode ini sebenarnya bebas ya. Kenapa harus K1? Apakah boleh A1? Itu boleh. Boleh gitu ya. Misalkan di sini diganti A1, nanti bawahnya A2, A4 itu juga boleh. Kak ini kan hanya mungkin memudahkan, misalkan nama konselornya misalkan Kak misalkan Christian gitu ya, maka kodenya K gitu. Kalau nama konselornya adalah Anis berarti A1. Itu juga boleh, bebas sih sebenarnya ya teman-teman. Yang penting kode itu sebaiknya perpaduan antara huruf dan juga angka. Oke, untuk nomor induk itu tentu sudah ditentukan oleh lembaga ya, oleh sekolah itu. Nama siswa di sini diisi, kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kemudian di-entry datanya. Oke, setelah selesai mengentry data, oh ya jangan lupa Anda juga diminta untuk mengisi nama sekolah gitu ya. Tapi ini sebenarnya otomatis ya teman-teman ya. Kalau kalian di home itu mengisi dengan benar, maka di sini pun otomatis. Oke, setelah diisi, lalu kemudian kalian cek di analisis 1. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang entry data gitu ya. Coba kita perhatikan nomor 1, 2, dan 3 itu menggunakan angka 1 ya. Jadi dia merasa bahwa pernyataan nomor 1, 2, dan 3 itu ya sesuai dengan apa yang dia rasakan. Kita cek di sini. Nomor 1, 2, dan 3 itu K1, K1, K1 gitu. Jadi K1 di sini dia memiliki permasalahan seperti item pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Jadi ini semua otomatis teman-teman. Ini hanya apa istilahnya rangkuman saja sih gitu loh. Kalau di sini diisi nama orangnya kan akan kebanyakan memakan space ya gitu ya. Jadi diisi dengan menggunakan kode gitu. Jadi ini sebenarnya hanya apa ya duplikat dari yang di sini saja. Di sini menggunakan angka 1 dan 0, kalau di sini menggunakan kode K1, K2, K3 gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, setelah kita melihat di sini, ngecek di sini, kemudian cek selanjutnya adalah profil kelas. Oke, profil kelas di sini itu, nah teman-teman, kenapa di sini kosong ya teman-teman ya? Ini sebenarnya memang pada dasarnya kosong ya. Dan di sini persentase itu otomatis ya teman-teman, ini otomatis. Nah, jadi ini kesimpulan nih teman-teman nih, ini kesimpulannya nih, ini kesimpulan. Jadi yang bawah itu nggak perlu diisi dan nggak perlu menunggu otomatis ya. Ini memang kosong gitu loh. Mungkin maksudnya di bawah di sini ya teman-teman ya. Tapi mungkin si pembuat aplikasi ini punya pertimbangan lain gitu ya. Kalau di atas kan lebih mudah dilihat ya oleh konselor. Oke, jadi dari sini nih teman-teman ya, permasalahan yang paling tinggi adalah berkaitan dengan pribadi. Di sini ditunjukkan ada 42,25% gitu dibandingkan dengan bidang-bidang yang lainnya. Nah, persentase ini juga otomatis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu mempresentasikan sendiri. Teman-teman mungkin masih ingat tentang derajat prioritas dalam IKMS ya. Sama, ada tinggi gitu ya, ada rendah gitu ya. Waktu pun demikian, ini juga otomatis ya, waktu yang direkomendasikan oleh aplikasi ini. Oke, teman-teman perlu tahu bahwa ada 4 kategori ya di sini teman-teman ya, yang berkaitan dengan persentase prioritas gitu ya. Kalau kategori 0 sampai 20% itu kategori rendah. Kalau sedang itu 21 sampai 50%, itu sedang. Kalau tinggi itu 51 sampai 75%, sedangkan sangat tinggi itu 75 sampai 100%. Gitu ya teman-temannya. Nah, tapi teman-teman nggak usah mempedulikan ini karena ini sudah otomatis ya teman-teman ya. Ini sudah otomatis, teman-teman tinggal mengisi saja ya di kolom-kolom entry data itu tadi. Ini presentasi untuk melihat, oh berarti di kelas ini masalah yang paling besar adalah berkaitan dengan masalah pribadi. Nah, kira-kira sama-sama itu ya. Mereka belum memiliki problem yang banyak terkait dengan karir. Ya otomatis ya secara ya. Ini kan kelas 7A ya. Kelas 7A itu berarti kelas 1 SMP atau MTS lah. Baru awal-awal mereka masuk sekolah menengah pertama. Gitu ya. Jadi wajar dia belum terlalu banyak berpikir soal karir gitu ya. Kemudian profil konseling.
Nah, di sini otomatis ya teman-teman ya, di sini kita bisa melihat nih siapa yang paling apa ya, problemnya paling banyak gitu ya. Nah, nomor urut satu di nomor urut satu adalah K32 yang tadinya nomor apa ya, nomor induk ke-32 gitu ya. Ini ada Wiko Yatin gitu ya. Nah, ini 80%. Cuma masalahnya banyak 40 dari 50 dia mencentang 40 pernyataan. Wah, berarti betul 80% dia memiliki banyak masalah nih. Katakanlah seperti itu ya teman-teman. Di sini semua kelas satu kelas itu kalian bisa tahu nih urutannya siapa-siapa saja gitu loh. Di sini konselor pasti akan lebih apa ya, lebih lebih apa ya, lebih komprehensif ya dalam melihat satu kelas itu siapa yang paling banyak mengalami masalah dan mungkin siapa yang memiliki sedikit masalah gitu. Kalau yang kecil prosesnya adalah Salma ini 32%. Nah, ini otomatis juga nih teman-teman. Kemudian kita lihat deskripsi kebutuhan AKPD ini berkaitan dengan asesmen kebutuhan dan rumusan kebutuhan. Ini juga otomatis ya teman-teman ya. Jadi misalkan ini pernyataan yang pertama adalah saya belum sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Maka di rumusan kebutuhannya adalah ya kita perlu membantu dia agar memiliki kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kadang-kadang dia berbuat tidak sesuai dengan yang diucapkannya atau munafik lah katakanlah ya. Maka rumusan kebutuhannya adalah kita memberikan kesadaran untuk selalu bersikap jujur kepada dia, pada konseling gitu. Jadi ini hanya otomatis saja nih teman-teman ya, hanya logika saja gitu. Kemudian definisi kebutuhan sarana, apa saja sih yang dibutuhkan sarana dan prasarananya dalam proses bimbingan dan konseling dalam kelas ini ya. Ada ruang penyimpanan data yang rapi, kemudian instrumen yang standar gitu ya. Kemudian, nah ini juga otomatis juga ya teman-teman ya. Ini hanya tambahan informasi saja. Jadi kita diminta untuk menyiapkan beberapa sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Kemudian rumusan tujuan nih, ini juga otomatis nih teman-teman ya. Ini juga otomatis. Nah, sama seperti deskripsi kebutuhan AKPD tadi ya. Misalnya kebutuhan nih, misalkan kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka tujuan layanannya adalah ketika diberikan layanan tujuannya adalah untuk membantu peserta didik agar memiliki kesadaran gitu dalam apa ya, dalam beribadah gitu dan seterusnya ya. Di sini juga otomatis teman-teman, ini hanya tambahan informasi saja. Kemudian komponen program. Nah, ini lebih kepada tema nih teman-teman ya. Sama nih ada layanan dasar ya teman-teman nih, layanan penempatan dan perencanaan individual, layanan responsif dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga otomatis nih teman-teman nih. Nah, di sini yang lebih beda dengan yang sebelumnya adalah ada materi, topik atau kegiatan nih gitu. Nah, topiknya adalah berkaitan dengan Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Gitu. Bisa tentang itu. Yang kedua adalah tentang nilai suatu sikap kejujuran dan seterusnya dan seterusnya. Proporsinya ada 49%. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga otomatis ya, teman-teman ya. Tinggal nanti teman-teman kreasi saja akan memberikan materi ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk video, dalam bentuk klasikal di kelas, dalam bentuk bimbingan kelompok gitu. Dan seterusnya dan seterusnya gitu. Kemudian teman-teman yang baik, selanjutnya adalah tentang pengembangan tema di sini. Nah, ini juga otomatis nih teman-teman nih. Pengembangan tema juga otomatis, gitu kan. Subtemanya tadi yang terkait dengan kesadaran beribadah adalah Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Kalau tentang kejujuran adalah nilai suatu sikap kejujuran. Ini juga otomatis nih teman-teman, otomatis. Jadi di breakdown temanya ya, bahkan sampai ke judul-judulnya nih teman-teman. Kemudian action plan. Nah, ini yang saya bilang apa ya, otaknya lah, bukan otaknya, tapi memang panduannya teman-teman gitu. Panduan rincian kegiatan bimbingan dan konseling atau action plan gitu. Materinya apa, tujuannya apa, metodenya apa, medianya apa, itu evaluasinya, ekovalensinya nanti dalam memberikan layanan itu sekitar berapa menit, berapa jam gitu ya. Ini juga otomatis nih teman-teman nih. Ini juga sudah otomatis, sudah disiapkan ya, dibuatkan oleh aplikasi ini. Kemudian, nah, yang lebih keren lagi di sini adalah ada promes gitu ya, program semester,
program semester genap dan ganjil, ya kan? Ini juga otomatis teman-teman sudah ada bulannya kapan, gitu ya. Kemudian RPL klasikal, ya, ini juga sudah ada nih, bahkan ini lebih lebih spesifik banget nih teman-teman ya. Terkait dengan topik, tema yang pertama gitu tentang Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Ya, di sini sudah sangat spesifik tujuan umumnya apa, khususnya apa, sasarannya siapa, gitu, referensinya, materinya, gitu kan. Kemudian media atau alat tes menggunakan apa, gitu. Bahkan di sini sudah ada pelaksanaannya, ya kan, sudah ada apa ya, panduannya, mengucapkan salam, menanyakan kabar gitu ya. Wah, ini lengkap nih teman-teman nih, gitu loh. Nah, itu ada RPL kelompok juga ada, RPL individual, RPL kelas besar, dan seterusnya. Kemudian di sini ada jadwal kegiatan nih. Nah, teman-teman kalau sudah mengisinya benar, mengerti datanya benar, nanti teman-teman sudah sampai ke tahap ini nih teman-teman. Nah, ini sudah jelas bulannya apa, ya kan? Kemudian persiapannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Di sini sudah ada nih teman-teman nih. Nah, gitu loh. Nah, di sini sudah ada jadwal, tinggal kalian print, kemudian tempel di dinding. Gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kalian itu nanti harus membuat apa namanya ya, mengentry data dengan baik. Kalau kalian nanti tidak bisa mengentry data dengan baik, maka semua ini nanti yang nggak akan terisi dengan baik nih teman-teman nih. Gitu. Karena semua ini yang ada di sini adalah otomatis semua. Gitu kira-kira gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa mengembangkan dalam setting profesi konselor di non pendidikan ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat. Silakan mencoba sendiri ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.